Hi everyone, welcome to podcast Kelompok Margaret. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Zara and then my friend Fahri Gian, Pak. Reisha Uya. Di podcast ini kita nggak cuma bertiga aja, udah lihat dong pastinya. Kita punya narasumber juga yang udah cukup berpengalaman tentang topik kita kali ini. Di sini ada Kang. Halo, aku Kang Zikro Rafif dari Prodi PGSD. Oke, salam kenal Kang Afif. Oke, di podcast kali ini kita bakal ngomongin manajemen waktu nih. Menurut Fahri sendiri gimana sih manajemen waktu Fahri? Kalau menurut aku ya, manajemen waktu tuh kayak kita tuh bisa meluangkan waktu walau kita sesibuk mungkin. Contohnya nih, kalau misalkan kita dibilang maba kan, maba tuh kan baru masuk kuliah juga. Kita harus beradaptasi dengan masa-masa kuliah. Tapi kalau menurut aku manajemen waktu tuh kayak kita tuh bisa meluangkan waktu untuk tugas, untuk kuliah, terus kita meluangkan waktu untuk organisasi atau kepanitiaan atau apapun itu, dan kita juga harus bisa memanajemenkan waktu buat istirahat juga. Jadi kita tuh harus bisa memisahkan antara tiga itu, karena itu menurut aku sih itu penting gitu. Oke, kalau Menurut aku sih susah ya ngatur manajemen waktu, soalnya yang awalnya kita ada di rumah, apa-apa sama orang tua, tiba-tiba harus ngekos nih. Harus bagi waktu antara kita ngerjain tugas, tapi tugas lain kita harus kerjain juga. Oke, kalau buat menurut aku sendiri jujur benar susah, karena apalagi kita maba. Nah, kita nanti pasti bakal fokus sama tugas-tugas mata kuliah kita, nanti juga bakal explore kan, kayak ikut organisasi, ikut volunteer, dan semacamnya, dan itu pasti bakal susah banget bagi waktunya, apalagi kita juga bakal pasti mau ngumpul dong sama keluarga, sama teman, atau mungkin sama pacar ya, kayak gitu. Jadi jujur agak susah sih, pasti bakal bagi waktunya. Nah, mungkin karena di sini ada narasumber yang sudah berpengalaman, boleh deh kita tanyain. Gimana nih Kang, menurut Akang kayak untuk membagi waktu antara kuliah, organisasi, atau kegiatan lainnya, terus buat kumpul keluarga atau mungkin sama pacar nih. Oke. Boleh Akang? Oke ya. Baik, dari Akang sendiri itu manajemen waktu itu merupakan ya sesuatu kegiatan yang harus bisa kita di manage. Dalam arti kita harus bisa mengatur beberapa kegiatan agar nantinya kita sendiri bisa mengatur waktunya untuk berkegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Di sini aku punya 3 pertanyaan nih Kak. Boleh. Untuk yang pertama, gimana cara Akang beradaptasi dengan manajemen waktu itu? Apakah Akang langsung bisa, apa beradaptasi beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun gitu? Oke, kalau untuk adaptasi ya. Ya. Dulu semester 1 Akang ya pastinya kaget ya kalau dengan manajemen waktu, karena di awal perkuliahan dikasih tugas sama dosen, lalu tiba-tiba ada acara lainnya, itu Akang cukup kerumitan gitu untuk mengatur waktunya. Nah, Akang belajar dari situ untuk bisa memanajemen waktu itu dari sharing-sharing gitu sama teman-teman Akang, sama kakak tingkat Akang. Akang nanya dulu, bagaimana untuk memanajemen waktu Kang Teh. Nah, disitulah Akang mulai belajar apa yang direkomendasikan oleh para teman-teman Akang atau kakak tingkat. Ya. Pertanyaan kedua nih, pernah nggak Akang misalkan Akang tuh karena belum bisa jadi manajemen waktu nih, Akang tuh tiba-tiba tugas deadline nabrak, acara organisasi nabrak, atau acara karta juga tadi nabrak. Nah, gimana tuh, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya, strugglingnya ya. Memang pernah dalam kondisi seperti itu. Dulu waktu Akang ada waktu UTS nih, UTS mata pelajaran psikologi. Nah, Akang juga bentrok sama kegiatan ada program dari himpunan mahasiswa. Ya, Nah, nanti waktu itu Akang kebingungan nih, mana yang lebih dulu diikuti nih. Akang akhirnya
lebih memprioritaskan dengan UTS, karena UTS itu kan suatu kewajiban ya. Ya. Jadi bahaya kalau nggak dikerjakan gitu. Terus kalau bagaimana kalau dengan acaranya? Nah, acara sendiri kebetulan waktu itu kan bentrok. Waktu itu tuh ada teman Akang yang ternyata dikasih kabar kalau acaranya itu diundur gitu. Jadi ya udah, akhirnya bisa untuk mengerjakan tugas UTS. Kita lihat saja prioritas mana yang kita lebih penting gitu, karena Betul. apakah kita lihat acara ini tersebut penting untuk kita handle atau bisa dihandle dengan orang lain seperti itu. Mungkin nih sebelum lanjut ke pertanyaan ketiga dari aku, apakah dari teman-teman ada pertanyaan buat Kang Afifnya? Enggak sih, jujur udah lebih terarah banget gara-gara Kang Afif nih. Karena juga udah berpengalaman gitu loh. Jadi kayak kita tuh lebih terarah jadinya sebagai mahasiswa baru di UPI ini loh. Oke, kalau gitu aku lanjut pertanyaan 3 ya, Kang. Nah, di pertanyaan ketiga ini kan aku tadi dengar Akang tuh belajar ke teman-teman juga, ke cutting juga. Pernah nggak sih suatu hari Akang tuh nanya ke dosen cara manajemen waktu itu? Oh ya, waktu itu pernah menanyakan kepada dosen ya. Itu sharing-sharing aja sih. Waktu di luar jam kuliah, Akang bertanya kepada Pak dosen, Bapak, Akang kan melihat dosen ini kan pastinya sibuk sekali gitu, Ya, pasti. sampai ya kadang tidak pernah memasuki kelas karena kan tugas dosen tidak hanya mengajar saja, Ya. tapi kan ada namanya pengabdian kepada masyarakat, ada juga penelitian, ada acara lainnya. Nah, Pak dosen itu sudah mencatat atau menjadwal schedule yang akan dihadiri. Misal hari ini jam segini tuh ada acara apa, itu dicatat per setiap harinya gitu tuh. Nah, kalau misal ada bentrok itu bagaimana, Pak? Nah, biasanya pastinya kan memilih salah satu acara. Nah, pastinya Pak dosen tersebut bisa balik lagi memprioritaskan yang mana, apakah acara tersebut penting dihadiri atau tidak. Disitulah Akang bisa tahu untuk memanajemen waktu untuk itu dari menjadwal atau merangkum kegiatannya, apa yang kita lakukan nantinya seperti itu. Wow. Keren banget. Tuh guys, kalau Keren misalkan banget kalian sih. keteteran nih sama waktu, sama manajemen waktu, kalian beruntung banget bisa nonton video ini karena kita belajar manajemen waktu bersama bisa dibilang sesepuhnya guys. Iya. Kang Afif keren banget. Aduh. Oke, gimana nih menurut kalian para penonton? Ada pencerahan gak? Pasti ada dong dari lewat podcast ini. Jadi beruntung banget nih kalau kalian nonton podcast ini karena selain cara manajemen waktunya terdapat diambil gitu, ada pengalaman-pengalaman juga yang kita dapat dari Kang Afif. Kalian juga terarahkan kan? Tercerahkan pastinya. Pasti. Oke, gimana nih? Karena mungkin kita udah lebih terarah. Oke, mungkin sekian aja kali ya. Nah, kita tutup aja. Mungkin next time kita bikin podcast lagi, entah bersama Kang Afif lagi atau sama narasumber yang lain. Kalian komen aja guys. Komen-komen aja ya guys di bawah. Oke, mungkin sekian dari kita. Untuk Kang Afif, terima kasih Ya, banyak terima banget kasih udah banyak mau juga. jadi narasumber kita dan Sama-sama. udah berbagi pengalaman-pengalaman, cara-cara manajemen waktu. Terima kasih sekali. Terima kasih, sama-sama. Dan buat Semangat. Fahri juga terima kasih sudah menemani kita selalu, dan Raisya juga, Oke, for you guys, thank you very much for watching this. Bye bye. Bye bye. Udah.